Selama semalaman Ouyang Feng melatih Yoko untuk memperdalam ilmu kodoknya. Setelah itu ia mengajarkan ilmu 9 bulan yang dimana Yoko merasa apa yang diajarkan ayah angkatnya tidak sesuai dengan apa yang ia pelajari dari Wang Chongyang. Yoko menjelaskan semua ilmu 9 bulan yang ayah angkat ajarkan terbalik dan bertentangan. Menanggapi hal itu, Ouyang Feng menjadi kumat dengan kegilaannya dan menuduh anaknya yang belajar versi 9 bulan yang palsu, lalu bertanya-tanya siapa dirinya. Esok pagi saat Yoko kembali, ia menemukan Bibi sedang berbaring dengan kain penutup mata. Yoko membuka totokan Bibi dan berpikir ini pasti ulah ayah angkatnya. Bibi pun langsung menyandarkan kepalanya ke bahu Yoko dengan sangat bahagia. Ia merasa Yoko sudah tidak sepantasnya memanggilnya Bibi. Yoko menjadi bingung dan menebak-nebak apa maksud Bibi Lung. Tapi Bibi Lung terus mendesak atas apa yang telah Yoko lakukan semalam, sudah sepantasnya memanggilnya sebagai istri. Yoko pun semakin heran dengan arah pembicaraan yang ia tak mengerti. Kegelisahan Bibi Lung semakin meningkat melihat Yoko yang dipikirnya berpura-pura bodoh. Mungkin inilah brengseknya para lelaki yang selalu diceritakan gurunya selama ini. Ia lalu meminta Yoko untuk tidak pernah menemuinya lagi dan pergi seiring dengan kemunculan Ouyang Feng yang masih dilanda kegilaannya menghentikan Yoko untuk mengejar Bibi. Yoko yang terus mencari Bibi akhirnya mendapatkan titik terang setelah mendengar ada seorang wanita berbaju putih dari sekte kuburan kuno yang memotong telinga pendeta Chuanchen. Ia mengikuti petunjuk itu dan menyaksikan pendeta Chuanchen bersama pengemis Kaipang berseteru dengan gadis berbaju putih. Tapi itu bukan bibinya. Merasa penasaran, Yoko memutuskan untuk menolong gadis itu dengan keberpura-puraannya menunggangi seekor kerbau dan membuat kerbau itu mengacaukan pertarungan sambil diam-diam menyerang para lawan. Yoko yang nakal kemudian mencolok matanya sendiri hingga memerah dan meminta gadis berbaju putih untuk memberikan uang ganti rugi kerbaunya. Lalu Yoko yang mengaku namanya sebagai si bodoh diberikan uang lagi sebagai jasa untuk menggendong gadis ini ke kota. Sampai sana, ia tidak membiarkan gadis ini pergi dan memfitnahnya sebagai istri yang memukul suaminya hingga ia disalahkan oleh para netizen yang kebetulan lewat. Malam tiba, Yoko pun terus mengerjai gadis berbaju putih yang ia yakini adalah Wu Shuang, anak Lu Chanyan yang diculik oleh Limo Chou dulunya. Wu Shuang ditotok dan digelitiki dengan segala aksi komikal Yoko hingga pendeta dan pengemis yang mencarinya tiba dan langsung menyerang Wu Shuang sampai pingsan. Merasa tak ada jalan lain, Yoko pun turun tangan menghajar dan mengusir para lawan. Sampai di sini teman-teman bisa melihat ya perbedaan karakter dua pendekar Raja Wali. Walau keduanya memiliki sifat pendekar yang suka menolong, Ho Ching sangat lurus dan cenderung serius dalam aksinya, sedangkan Yoko cukup nakal dan gemar bermain. Setelah menyadarkan diri, Wu Shuang mendapati kalau tulang rusuknya patah dan Yoko mengaku kalau ia bisa mengobatinya asal Wu Shuang mau memanggilnya sebagai pendekar. Dengan terpaksa, Wu Shuang memanggilnya dan Yoko yang mau mengobatinya dengan melepaskan pakainya terlebih dahulu harus merasakan keganasan teriakan barbar Wu Shuang. Tiba-tiba dari luar terdengar Limo Chou datang. Yoko bersembunyi, sementara Wu Shuang bertengkar dengan Limo Chou yang selama ini membesarkan dan mengajarinya kungfu. Limo Chou minta agar Wu Shuang mengembalikan kitab 5 racunnya dan segera digeledah Lingpo. Tapi seketika itu juga Yoko menarik tirai dan membawa Wu Shuang kabur. Lepas dari kejaran Limo Chou, Yoko melanjutkan mengobati luka Wu Shuang yang telah melepaskan pakaiannya agar bisa diberikan obat. Yoko berbalik badan, tapi matanya tidak bisa lepas dari semangkuk Wu Shuang. Setelah keadaan terkontrol, Yoko pun melakukan apa yang perlu dilakukan, yaitu memasang bambu penyangga dan membuat Wu Shuang mulai timbul rasa suka pada lelaki di hadapannya. Setelah itu, mereka masih belum lepas dari kejaran Limo Chou sehingga terpaksa menyamar di antara rombongan pengantin. Sampai akhirnya mereka mencoba bersembunyi di sebuah rumah kediaman mewah. Tapi ternyata itu adalah rumah kediaman Perdana Menteri Mongolia, Ye Lu Chucai, yang barusan Yoko racunin kemudian memberikan penawar setelah mengetahui Ye Lu Chucai punya permasalahannya sendiri. Saat itu juga putra tertuanya yang bernama Ye Lu Qi datang bersama adiknya Ye Lu Yan. Ye Lu Chucai menerima permintaan Yoko untuk bersembunyi di rumahnya dan meminta Ye Lu Qi untuk mengantarkan mereka berdua yang mengaku sebagai pasangan suami istri ke kamarnya. Saat malam tiba, Yoko merasakan ada kehadiran penyelinap serta mengikutinya hingga wanita berbaju hitam ini bertarung dengan Ye Lu Yan. Wanita ini ternyata bernama Wan Yanping yang ingin menuntut balas dendam pada Ye Lu Chucai atas kematian orang tuanya saat kerajaan Qin dikalahkan oleh kerajaan Mongolia. Merasa sudah 3 kali gagal membunuh musuhnya, Wan Yanping ingin bunuh diri, tapi langsung dicegah oleh Ye Lu Qi. Ye Lu Chucai kemudian memberikan nasihat balas dendam yang seharusnya tidak disangkut pautkan dengan sebuah kejadian perang. Ye Lu Chucai sendiri juga sebenarnya bukan orang Mongolia karena ia adalah keturunan dari kerajaan Liao yang dibantai oleh kerajaan Qin. Jadi di mana logika balas dendam Wan Yanping? Ia bertanya. Sebelum pergi, Ye Lu Qi menawarkan Wan Yanping untuk mengambil nyawanya saja bila ia bisa membuat Ye Lu Qi menggunakan kedua tangannya saat bertarung dengannya. Yoko langsung meninggalkan Wu Shuang dan mengejar Wan Yanping. Ia mempertunjukkan bagaimana cara membuat Ye Lu Qi menggunakan kedua tangannya saat bertarung, yaitu dengan menggorok dirinya sendiri sehingga Ye Lu Qi pasti akan menggunakan tangannya satu lagi untuk menyelamatkannya. Dan jika Ye Lu Qi tidak mencegahnya, maka anggap saja Wan Yanping bunuh diri sesuai keinginannya.
Wan Yanping pun langsung pergi mencari Yeluchi dan bertarung seperti yang Yoko ajarkan. Seketika itu juga Yeluchi menggunakan tangannya satu lagi dan membuatnya kalah. Yeluchi menawarkan nyawanya dengan meminta Wan Yanping untuk tidak membalas dendam pada ayahnya lagi. Tapi bagaimanapun juga Wan Yanping tidak tega membunuhnya dan pergi. Kemudian Wan Yanping bertemu dengan Yoko kembali dan berterima kasih atas ajarannya. Yang ternyata Yoko meminta imbalan untuk mencium mata Wan Yanping, di mana ia merasa mata Wan Yanping sangat mirip dengan bibinya. Tidak lama muncul seorang wanita bertopeng yang mengabarkan ke Yoko kalau Wushuang sudah ditangkap oleh Limocho yang kini tengah mencari klan Kaipan karena Wushuang sendiri berbohong kitab 5 racunnya dicuri oleh para pengemis. Padahal kitab itu telah dititipkan kepada Yoko. Bergegas mereka pun menunggu kedatangan Limocho dengan Yoko yang mengenakan topeng yang dimana Yeluchi dan Yeluyan juga kebetulan ke rumah makan. Melihat Limocho yang menyerang para pengemis tanpa belas kasih, Yoko langsung maju melawannya dan membuat samarannya terbongkar. Pertarungan mereka berlangsung dengan sengit hingga akhirnya Yeluchi bergabung membantu Yoko. Sementara wanita bertopeng menotok Limpo lalu menyelamatkan Wushuang dan juga bersama Yeluyan dan Wan Yanping bergabung melawan Limocho. Pertarungan 6 melawan 1 ini kemudian membuat Wu bersaudara juga ikut bergabung menjadi 8 melawan 1 dan pada akhirnya Kuofu bergabung menjadi 9 melawan 1. Tapi Limocho sama sekali tidak gentar dengan pertarungan 9 lawan 1. Melainkan ia takut akan Guo Qing dan Huang Rong yang bisa muncul kapan saja dengan keterlibatan anaknya. Untuk itu ia langsung kabur. Setelah itu mereka makan bersama kecuali wanita bertopeng yang langsung menghilang setelah kepergian Limocho. Tapi Yoko tidak pernah akur dengan Kofu dan Wu bersaudara langsung pamit di tengah jamuan makan. Esoknya, Wushuang menemukan kitab 5 racun di kamar Yoko dan sadar Yoko telah pergi dan meninggalkannya dengan penuh kesedihan. Yoko yang merindukan bibinya berkelana ke sana kemari hingga tiba ke Gunung Huasan yang sedang diliputi salju. Di sana, ia bertemu dengan pengemis utara Hong Qikong yang mengajaknya ke sisi lain gunung dengan peringan tubuh mereka untuk menyantap makanan enak. Setelah itu, mereka tidur dan esok paginya didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini adalah tokoh yang sama sekali tidak eksis di cerita novel dan hanya sebagai improvisasi tambahan cerita cinta Qikong yang juga sama sekali tidak ada. Penceritaan kisah romansa mereka dalam Kilas Balik Scene juga kurang menarik. Untuk itu, saya akan langsung skip saja sampai ke ending wanita ini bunuh diri dengan lompat ke dalam jurang, tapi akhirnya diselamatkan oleh Ouyang Feng. Dengan kemunculan racun barat, maka pertarungannya dengan pengemis utara pun terjadi. Sebagai dua kungfu master dalam dunia pendekar Raja Wali, kekuatan mereka sangat berimbang. Sudah lebih dari belasan tahun mereka tidak beradu kungfu dan pertarungan yang terjadi sangatlah sengit. Jurus kodok dan tapak 18 naga saling beradu hingga akhirnya Yoko menghentikan mereka. Lalu setelah istirahat sebentar, pertarungan mereka berlanjut lagi. Dan lagi hingga akhirnya kedua senior ini telah kehilangan tenaga dalam mereka. Tapi pertarungan mereka tidak berhenti di sana. Mereka sepakat untuk mengadu jurus melalui Yoko. Qikong mengajarkan Yoko jurus tongkat memukul anjing, sementara Ouyang Feng mengajarkan jurus tinju ular. Yoko mempraktekkan semua jurus dari kedua senior ini dan hasilnya juga masih sangat berimbang sampai akhirnya Qikong mendiktekan jurus tongkat memukul anjingnya yang ke-36. Ouyang Feng terdiam dan berpikir cara untuk membalikan serangan itu. Setelah semalaman berpikir keras hingga rambutnya memutih semua, racun barat terpikirkan jurus untuk melawan serangan tersebut dan Yoko memperlihatkan jurus itu. Selama 7 hari 7 malam pertarungan Ouyang Feng dan Hong Qikong, bagaimanapun juga hasilnya seimbang. Qikong dan Ouyang Feng sangat senang setelah menyelesaikan adu kungfu mereka. Hingga akhirnya Ouyang Feng sadar dari kegilaannya selama ini. Ia akhirnya ingat kalau dia adalah racun barat. Dan kakek tua yang berdiri di depannya adalah Hong Qikong yang biasa ia sapa dengan panggilan pengemis busuk. Mereka pun berpelukan bahagia, menertawai satu sama lain, dan keduanya meninggal dunia setelah itu. Tapi karena serial ini memunculkan kekasih Qikong sebelumnya, cara mati pengemis utara yang dikisahkan di serial ini berbeda, yaitu dengan cara dibunuh oleh kekasihnya yang salah paham padanya selama ini. Dan sang kekasihnya pun akhirnya sadar kesalahpahaman tersebut setelah Qikong mati. Menyesal akan apa yang telah terjadi, ia melakukan harakiri. Coba teman-teman bandingkan, mana cara mati Qikong yang lebih berkesan? Mati sesuai cerita aslinya, atau yang ditambah-tambah gini? Nah, kalau udah begini repot kan? Ouyang Feng nggak bisa mati begitu saja. Biar adil, Ouyang Feng pun dikarangkan kisah cintanya. Kala itu Ouyang Feng bertemu dengan Xue yang ingin melakukan bunuh diri. Setelah menyelamatkannya, keduanya saling jatuh cinta. Tapi Ouyang Feng melupakan kekasihnya dalam kesibukannya mencari ketenaran hingga suatu hari ia menemukan Xue sudah menikah dengan abangnya sendiri. Sejak saat itulah Ouyang Feng tahu kalau ia masih sangat mencintai Xue dan begitu pula sebaliknya hingga perselingkuhan mereka terjadi begitu saja. Akhir dari kisah mereka terjadi ketika Xue melahirkan seorang putra untuk Ouyang Feng yang diberi nama Ouyang Ke.
Dan di saat yang bersamaan, perselingkuhan mereka terbongkar oleh sang abang yang mau membunuh Ouyang Feng. Tapi Asia menahan tusukan pedang itu dan kehilangan nyawanya. Ouyang Feng menyesali kehidupan mudanya yang menyia-nyiakan kekasihnya demi mengejar status dan kekuasaan. Ia berharap Yoko tidak meniru jejaknya dan menghargai cintanya dengan Bibi Lung. Dan Ouyang Feng pun menghembuskan nafas terakhirnya. Usai itu, Yoko menguburkan ketiga tetua persilatan dan memberikan penghormatan terakhirnya. Setelah turun dari Gunung Huasan, Yang Kuo mendapati kabar kalau Kuo Qing dan Huang Rong sedang mengundang dan menjamu para pendekar dunia persilatan. Ia menyelinap ke sana dan menyamar sebagai pengemis melihat ramai pesilat berkumpul. Tidak lama, Chu Chuji dan para pendeta juga tiba yang disambut langsung oleh Jing Er dan Rong Er. Seketika itu juga, Yang Kuo menampakkan dirinya di hadapan mereka untuk memperhitungkan perselisihan mereka selama ini. Di dalam, Yoko menyatakan semua perlakuan tidak adil yang dia terima di masa lalu. Cacing yang tidak mengajarnya kungfu dan memfitnahnya sampai ia kabur hingga kematian nenek Sun yang dibunuh oleh Chu Chuji. Mendapat tuduhan itu di depan Kuo Qing, pendeta Chiu langsung angkat bicara kalau Yoko juga menyaksikan sendiri kematian nenek Sun yang tidak disengaja dan penyesalannya yang mendalam. Tapi, Yoko tidak mau menerima alasan itu hingga membuat pendeta Chiu murka dan meninggalkan perdebatan. Terlepas dari itu, Kuo Qing sangat senang melihat Yoko baik-baik saja. Yoko lalu diajak Kuo Fu untuk mengintip ibunya yang sedang menurunkan jurus tongkat pemukul anjing kepada Lu Yaoqiao. Tidak lama, Kuo Qing datang dan meminta Huang Rong untuk tidak beraktivitas terlalu berat karena sedang hamil. Mereka membahas putri mereka Kuo Fu yang mungkin mau dijodohkan kepada Yoko atau Wu bersaudara. Setelah kepergian Jing Er, Huang Rong meminta keempat orang yang mengintip ini keluar dan menegur kelakuan mereka yang tidak sopan. Ia lalu mengajak Yoko berbicara berdua, menjelaskan maksudnya yang tidak mengajari Yoko kungfu dulunya, dan mengakui rasa bencinya pada Yang Kang, ayah Yoko. Meski demikian, Huang Rong tetap menyayangi Yoko dan berjanji akan mengajarkan semua ilmu silatnya padanya. Sebelum Yoko menanyakan kisah ayahnya Yang Kang, Huang Rong mengalami kontraksi kehamilan dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Setelah itu, Wu bersaudara diberikan kabar yang menggembirakan. Mereka bertemu kembali dengan sang ayah Wu Santong setelah bertahun-tahun berpisah. Santong sangat berterima kasih pada Kuo Qing dan Huang Rong yang menjaga anak mereka. Tidak lupa, ia juga berterima kasih pada saudara seperguruannya sang pelajar, Chu Zeliu, yang membawanya ke sini. Kemudian, Huang Rong menyerahkan posisinya sebagai ketua Kaipang ke-19 kepada Lu Yaoqiao sebagai ketua ke-20 di hadapan para pengemis. Yoko yang menyaksikan acara ini memutuskan untuk tidak memberitahukan kabar kematian Hong Qikung di momen bahagia itu. Dan akhirnya, hari rapat para pendekar Wulin dilangsungkan. Kuo Qing mengangkat topik negara Song yang sedang terancam perang dengan kerajaan Mongolia yang akan menyerang dari selatan. Untuk itu, ia ingin mengangkat pemimpin dunia persilatan guna membantu negara Song. Dalam diskusi diputuskan Hong Qikung diangkat sebagai pemimpin berkat reputasinya yang selalu maju di barisan depan walau ia tidak hadir dalam acara tersebut. Sedangkan Kuo Qing diangkat sebagai wakilnya. Tidak lama, pendeta Chu mengabarkan mereka dihampiri Pangeran Mongolia Huotu beserta para pesilatnya. Huotu menuntut untuk ikut dalam pemilihan pemimpin dunia silat dan memperkenalkan guru besarnya sebagai ahli kungfu nomor 1, Qin Lun Kuose alias Hakim Roda Emas. Ia meremehkan kepatasan pengemis utara menjadi pemimpin. Singkat cerita, Lu Yaoqiao pun maju bertarung dengan Huotu agar ia bisa merasakan kekuatan tongkat pemukul anjing yang dia hina. Tapi ia dikalahkan Huotu yang mengajak mereka semua bertarung 3 ronde untuk memilih pemimpin. Para pendekar tentu tidak ingin kehilangan muka dengan tantangan itu dan Huang Rong menyarankan untuk mengakali pertarungan 3 ronde itu dengan memastikan kemenangan 2 ronde pertama, di mana Chu Qilu dapat mengalahkan Huotu dan Kuo Qing akan mengalahkan Ta Erpa. Saat ronde pertama mau dimulai, tiba-tiba Bibi Lung terbang ke tengah-tengah pertarungan. Semua mata memandang ke gadis naga kecil, dan Yoko langsung menghampiri sang bibi untuk menukar tawa dan kerinduan mereka selama ini yang saling mencari satu sama lain. Huotu pun menegur mereka untuk minggir dan tidak mengganggu pertandingan. Chu Zeliu mempertunjukkan kemampuan kungfunya melukis di udara dan menghempaskan Huotu. Tapi ketika Chu Zeliu berbalik badan, Huotu menyerangnya dengan senjata rahasia. Walau semua protes kecurangan itu, ronde pertama dimenangkan pihak Mongolia. Untuk itu, Kuo Qing tidak boleh melawan Ta Erpa dan harus berhadapan dengan Qin Lun Kuose. Santong pun maju sebagai petarung kedua, tapi ia dengan mudah dikalahkan dan mengundang perhatian Yoko yang sedang bermesraan dengan Bibi. Ia lalu maju memaki Huotu dengan silat lidahnya yang membuat Huotu malu. Intinya, Yoko dan sang Bibi juga ingin mengklaim posisi ketua Wulin dan menantang Huotu untuk bertarung padanya. Yang Kuo langsung menarik ranting dari pohon dan menyerang Huotu dengan jurus memukul anjing yang membuat Kuo Qing dan Huang Rong bingung dari mana Yoko belajar jurus itu. Rong Er lalu meminjamkan tongkat ketua Kaipang kepada Yoko untuk mengalahkan Huotu dan Ta Erpa sekaligus. Qin Lun Kuose lalu bertanya siapa guru Yoko dan ingin menantangnya. Dengan bangga, ia memperkenalkan Bibi Lung yang bersedia melawan Hakim Roda Emas yang sesumbar kalau ia bisa mengalahkan gadis naga kecil dalam 10 jurus. Pertarungan mereka pun berlangsung, jurus demi jurus tertukar,
Tapi Bibi Lung masih bertahan menghadapi 10 jurus lawannya dan membuat Yoko bergabung melawan Chin Lun Kause yang masih tidak mau berhenti. Melihat itu, Kuo-Ching pun akhirnya turun tangan dan melancarkan serangan tapak 18 naganya yang dahsyat tapi berhasil ditahan Hakim Roda Emas. Kaget melihat Kuo-Ching yang sangat sepadan dengan kekuatannya, Hakim Roda Emas memutuskan untuk pergi. Para pendekar merayakan kemenangan itu dan dalam kebahagiaan, Kuo-Ching langsung menghampiri Bibi Lung untuk meminta izin menikahkan putrinya pada Kuo Fu. Yoko yang kaget mendengar pinangan Kuo-Ching memohon paman untuk menarik ucapannya karena ia tidak tertarik dengan putrinya. Mendengar hal itu, Kuo Fu yang memang menyukai Yoko langsung memaki kesombongan Yoko dan pergi. Xiao Longli lalu mengatakan kalau ia tidak akan menjodohkan Yoko pada putri Kuo-Ching karena ia sendiri yang akan menikahinya. Semua orang di ruangan sangat terkejut dan bagaimana mungkin seorang guru dan murid menjadi kekasih. Sementara Xiao Longli terus menjelaskan bagaimana ia dan Yoko saling menyukai satu sama lain. Setelah menjelaskan semuanya, Yoko mengajak Bibi untuk langsung pergi. Tapi mereka dicegat oleh cacing yang langsung membuka aib Yoko dan sang bibi yang telanjang bulat di Gunung Chongnan dulunya. Hal ini sekali lagi membuat semua orang semakin kaget serta menandakan berakhirnya rekap cerita untuk edisi kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti video ini sampai selesai. Mohon dimaklumi atas kekurangan yang ada. Kalau